Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali menjumpai Anda, sahabat Kolbu. Seperti biasa, setia bersama kita ada Ustadz Ali Nurdin. Ustadz, Ya. apa kabarnya? Sehat, Sehat alhamdulillah. selalu. Harapan kita, sahabat Kolbu juga semuanya dalam keadaan sehat, jauh dari segala penyakit, termasuk penyakit yang satu ini nih. Jangan-jangan kita mengidap penyakit ini, tapi seringnya kita tidak sadari, Pak Ustadz, yaitu penyakit hati. Nah, apa itu, Pak Ustadz, penyakit hati? Pengertian hati itu ada dua macam ya, Mbak. Hati dalam arti jantung, yang sering gambarnya merah gitu ya. Nah, itu arti dalam arti fisik. Yang kedua, hati dalam arti spiritual, dalam arti rohaninya. Hati yang sakit berarti hati yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, fungsi utama hati diantaranya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ini kemudian tidak bisa dilakukan, sehingga justru mengingat dan mendorong anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang buruk, itu yang disebut penyakit hati. Kira-kira begitu. Nah, di antara contoh yang paling banyak, misalnya Mbak, kita pakai urutan ya. Penyakit hati yang paling besar namanya asyirk. Apa itu syirik? Syirik artinya antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah memiliki tandingan-tandingan, itu namanya syirik. Kemudian yang kedua, penyakit hati yang paling utama dan dahulu terjadi di kalangan makhluk Allah namanya takabbur. Artinya seseorang yang menganggap dirinya paling hebat dan merendahkan orang lain. Rasulullah mengatakan takabur itu batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan orang. Takabur. Pelaku utamanya nomor satu ini adalah iblis. Iblislah yang pertama kali bersikap takabur. Jadi dia dilaknat oleh Allah bukan karena tidak beriman kepada Allah, melainkan karena memiliki sikap takabur. Yang kedua, ada yang disebut sifat hati yaitu toma. Artinya tidak syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelakunya ini adalah moyang kita sendiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau masih tinggal di surga, Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, tapi karena rasa inginnya tidak terkendali sehingga justru malah memakannya. Akhirnya karena penyakit hati tersebutlah beliau jatuh terus turun dari surga. Dan yang ketiga namanya hasad atau dengki. Inilah putra Adam yang namanya Qabil dan Habil. Qabil tega membunuh Habil karena dengki. Itu salah satu penyakit hati yang harus kita waspadai. Nah, ini kan seringnya juga terjadi di kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz. Betul. Ada pertanyaan dari sahabat Kolbu. Kadang sesama tetangga suka ada perasaan iri dan dengki. Nah, meski tidak diucapkan, tapi kadang kebencian masih ada dalam perasaan. Bagaimana caranya, Pak Ustadz, agar bisa benar-benar ikhlas? Yang pertama kita artikan dengki dulu ya Mbak. Has atau dengki itu diartikan di Al-Quran intamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluh. Atau yang di surah 3 ayat 120 itu adalah intamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Itu namanya dengki, yaitu suka melihat orang sedih. Jadi kalau kita melihat kesuksesan, orang itu malah nggak suka. Tapi sebaliknya kalau kita sedang punya kesulitan, dia malah suka. Nah, itu SMS, itu dengki. Suka lihat orang senang, senang melihat orang susah, itu namanya dengki. Nah, bagaimana kalau kita terkadang dengan tetangga kita suka ada perasaan dengki atau perasaan iri seperti itu? Al-Quran itu mengajarkan begini, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang dengki apabila dia dengki. Jadi kalau kedengkian dalam tanda petik iri itu hanya sebatas dalam hati, sebetulnya masih ditolerir, masih boleh. Nggak mungkin bisa hilang sama sekali. Yang tidak boleh kalau rasa iri itu tidak cukup dalam hati, tapi sudah terucap dalam lisan dan juga apalagi dalam perbuatan. Itu yang kita harus berlindung kepada Allah dari sifat tersebut. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati yang demikian ya Pak Ustadz. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, penjelasannya. Rahma. Baik sahabat Kolbu, demikian Kolbu pada hari ini. Besok kita akan berjumpa lagi. Saya Rahma Hayuning dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.